Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafif dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 6 Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari musik kontemporer yaitu dalam pelajaran seni budaya. Yang pertama kita masuk dari definisi terlebih dahulu. Definisi dari musik kontemporer adalah musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut musik garda depan atau avant-garde, dikarenakan musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer juga lazim menyandang sebutan new musik atau musik baru dikarenakan sebagai konsekuensi keberadaannya yang selalu mengedepankan sebuah era. Musik ini dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru, sebuah karya musik yang belum pernah dibuat sebelumnya. Secara mudahnya, musik kontemporer memiliki arti yaitu masa kini. Musik ini adalah jenis musik yang baru diciptakan alias belum pernah diciptakan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur-unsur dari musik kontemporer. Secara umum, musik ini memiliki unsur yang sama dengan musik pada umumnya. Namun, banyak elemen-elemen baru yang digunakan untuk menimbulkan dan menonjolkan impresinya. Yang pertama yaitu ada warna nada atau tone color. Dalam musik ini terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Selain itu, perkusi juga memainkan peran utama. Warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini. Kemudian ada harmoni. Dalam musik kontemporer dikenal dengan istilah polychord, di mana dua kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Dalam harmoni musik kontemporer juga menggunakan 4 kunci nada. Selain itu, musik kontemporer juga menggunakan tone cluster yang dihasilkan dari suara piano. Dalam musik kontemporer juga dikenal istilah polytonality, yaitu penggunaan 2 atau lebih kunci nada pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu ada ritme. Ritme merupakan salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Kebanyakan ritme yang digunakan merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Juga terdapat kelompok ketukan yang tak beraturan. Dalam ritme musik kontemporer dikenal istilah polyrhythm, yaitu penggunaan 2 ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir ada melodi. Melodi adalah tingkatan tinggi rendah dan juga panjang atau pendeknya nada dalam sebuah musik. Melodi dalam musik kontemporer dikenal memiliki range yang sangat lebar atau besar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik dari musik kontemporer. Karakteristik dari musik kontemporer yaitu yang pertama adalah melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Yang kedua, adanya harmoni yang disonan. Yang ketiga, ritme yang kompleks. Yang keempat, terdapat banyak suara perkusi. Yang kelima, suara alat musik tiup, woodwind, dan bass, serta suara perkusi lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan suara sintetis dan elektronik. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri dari musik kontemporer. Yang pertama yaitu judul. Judul-judul aneh dan asing tampaknya sangat lazim digunakan dalam karya-karya musik kontemporer. Kita ambil contoh yang pertama yaitu gimnopedi, yang kedua liturgi kristal, telemusik, dan bahkan ada juga yang menggunakan bahasa yang sudah tidak lazim, seperti kayak karya Stevie Reich yang berjudul Tehilin. Yang kedua tema. Tema-tema percintaan, kegalauan, duka, serta kegembiraan sudah lazim digunakan dalam karya-karya musik pada umumnya. Namun, dalam musik kontemporer, seringkali mengangkat tema-tema yang tak biasa. Misalnya yaitu Tetabuhan Sumut karya Slamet Abdul Syukur yang mengusung tema eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia. Yang ketiga yaitu instrumentasi. Nah, instrumentasi dalam musik kontemporer tak terbatas pada alat musik saja. Namun, setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat diolah menjadi suara instrumen yang harmonis. Misalnya yaitu musik dari tepukan tangan karya Steve Reich dan modifikasi piano yang disumbat dengan sekrup dan benda-benda logam karya John Cage. Yang keempat ada partitura.
Dalam musik kontemporer, notasi balok dan angka tidaklah cukup. Konsep musik kontemporer seringkali harus disertai petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara memproduksi bunyi tersebut. Maka itulah kenapa dalam ranah musik kontemporer dikenal pula notasi auditif dan notasi tindakan. Yang terakhir ada teknik garapan. Komponis musik seringkali menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musiknya, serta susunan dan struktur harmoni yang baru. Ide garapan bisa saja menggunakan idiom dan tata gramatika musik tradisi, perhitungan nilai matematis, atau dapat pula dengan rasio atau perbandingan sebuah struktur rancangan bangunan. Fungsi-fungsi dari musik kontemporer, yaitu yang pertama mengembangkan jenis musik baru baik yang berakar dari tradisi maupun tidak. Yang kedua, aktualisasi gaya bermain bermusik para komponis. Yang ketiga, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Dan yang terakhir adalah suatu pembuktian bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep-konsep dari musik kontemporer. Pada puncaknya, karya-karya musik kontemporer tak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budayanya, meskipun sumber-sumber tradisi itu terasa masih sangat lekat. Namun, semua itu tetap kembali kepada sikap dan pemikiran individual sebagai landasan dalam proses kreatif musik kontemporer. Musik kontemporer merubah cara pandang, cita rasa, dan kriteria estetik yang sebelumnya telah dikurung oleh sesuatu yang terpola, standarisasi, seragam, global, dan bersifat sentral. Konsep musik ini bersifat sangat individual sehingga perkembangannya pun sangat beragam. Paham inilah yang coba ditawarkan dalam musik kontemporer, sehingga karya-karya yang lahir sering terjadi pembaruan teknik garapan dan tradisi yang telah mapan ke dalam bentuk yang baru, terkesan aneh, nakal, dan urakan. Secara bentuk komposisi dan juga karakteristik, karya musik kontemporer dapat dipetakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, karya musik yang bersifat iringan. Konsep komposisi dalam karya ini berdasar kepada penciptaan suatu melodi atau instrumen. Kemudian elemen-elemen lainnya berperan mengiringi melodi tersebut. Yang kedua yaitu karya musik yang bersifat ilustratif. Konsep komposisinya berusaha menggambarkan sesuatu dari naskah cerita, puisi, atau yang semisalnya. Dengan begitu, orientasi musiknya lebih tertuju kepada penciptaan suasana-suasana yang berdasar kepada interpretasi komponisnya. Yang ketiga, karya musik yang bersifat otonom. Biasanya, karya musik semacam ini sangat sulit untuk dipahami oleh orang awam. Selain bentuk yang tidak baku, gramatika musiknya pun sangat berbeda dengan karya-karya tradisi. Terkadang, karya-karya musik seperti ini sering menimbulkan kontroversi. Dari segi alat musik, sajian kontemporer menggunakan perpaduan antara instrumen tradisional dan modern, sehingga menambah variasi suara yang dihasilkan. Dari segi sikap penyaji, bergerak sesuai alur cerita, dengan jalan, berdiri, ataupun duduk. Nah, tadi itu merupakan sedikit materi yang saya berikan tentang musik kontemporer. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit cuplikan atau potongan video mengenai atau contoh dari musik kontemporer berikut ini.
Sekian karya musik kontemporer dari kelompok kami yang dapat kami tampilkan. Jika ada salah ketukan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, tadi itu merupakan salah satu contoh dari cuplikan musik kontemporer yang telah dibuat dan juga telah ditonton oleh banyak orang. Semoga presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian dan juga dapat menjadi atau menambah ilmu bagi para penonton sekalian. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.